Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena satu hari ini kita diberkati Tuhan, dan aku bilang tadi aku akan membuat yang kedua lagi karena hari ini aku bikin 2 video. Kemarin aku nggak sempat bikin video karena aku ada les. Sebenarnya lesnya sekalian aku ngevlog juga karena aku conversation gitu pakai bahasa Belanda sama guruku. Dan tadi aku udah jelasin, sekarang aku langsung bikin video sekali 2. Kita berdoa dulu lebih baik biar nggak lupa nanti. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur anak-anakmu di sini panjatkan pada malam hari ini ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu kembali. Kami ingin membaca firman-Mu, ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh dalam hati kami masing-masing, dan biarlah kami melakukan turut kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang tadi, kita membaca itu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan 5.000 orang itu adalah hanya laki-laki, belum termasuk istri dan anak-anak mereka. Di situ dibilangnya. Dan lebih hebatnya lagi, pada saat itu Yesus memberi makan itu hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sebelum Tuhan memberkati orang-orang itu dengan makanan itu, Tuhan bertanya sama si Filipus ya. Kemudian dia coba-coba aja tanya, di mana kita bisa beli makanan buat orang-orang banyak ini katanya. Terus si Filipus bilang, waduh, kita beli yang roti harga 2 dinar aja pun belum tentu cukup sama mereka, dibagi-bagi katanya gitu. Itulah memang ya manusia ya, kita punya keterbatasan. Dan itu nggak salah, karena apa? Karena memang ya seperti itu, manusia terbatas. Kemudian Andreas, saudaranya Simon Petrus datang dan berkata, dia bilang, guru, ini ada anak kecil punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi si Andreas juga di situ, dia ya sama seperti kita manusia juga. Dia kan juga bilang, tetapi kalau cuman segitu mana mungkin ya, ibaratnya ngasih makan segini banyak ya. Seperti dia bilang itu, apalah artinya makanan segini dengan orang sebanyak itu. Kemudian Tuhan hanya bilang, kumpulkanlah mereka ya, berlingkaran duduk, ada yang 50 orang, 100 orang gitu. Kebetulan itu adalah rumput-rumput ya, tumbuh ya. Jadi mereka duduk di rumput-rumput seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat roti dan ikan itu di dalam bakul gitu. Dia angkat, menengadah ke langit, dan dia berdoa meminta berkat kepada Tuhan. Pastinya kalau di dalam kemanusiaan kita ini itu pasti mustahil. Tetapi pada faktanya setelah Yesus memecah-mecahkan roti itu dan mereka membagi-bagikan kepada 5.000 orang itu ya, si murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka akhirnya bisa makan dengan kenyang, bahkan dikumpulkan sisa-sisanya itu masih ada 12 bakul lagi. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan dengan ibaratnya dengan modal yang kecil dia membuat hal yang luar biasa, itu mungkin karena dia Tuhan. Tetapi kalau dari manusia seperti itu tadi, 2 orang sampai ya, si Filipus dan si Andreas. Sama seperti kita, mereka punya jawaban itu ya, memang seperti itu. Ya nggak mungkin lah Tuhan, beginilah Tuhan. Soalnya kan ini begini gitu. Contohnya ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku katakan di video-video yang lalu ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi yang penting kita katakan kepada Tuhan, kita pasti dituntun ya. Mau sebesar apapun ibaratnya masalah atau dalam apapun, minta sama Tuhan, percaya sama Dia, lakukan turut kehendaknya, senangkan hatinya Dia. Jadi kita akan berkenan ya, karena perkenanan Tuhan kepada kita itu sungguh sangat diperlukan. Jadi kalau kita dibilang Kristen tapi kita nggak melakukan apa yang baik, artinya tidak menyenangkan hati Bapa. Bagaimana mungkin kita dibilang orang Kristen atau anak Tuhan? Kita hanya menyenangkan hatinya si jahat. Kalau kita senangkan hati si jahat, ya mintanya sama si jahat, jangan mintanya sama Tuhan dong. Jadi di situ harus kita pahami. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen, Bapa kita Tuhan Yesus, Bapa kita yang di surga, kita harus melakukan juga perintah Dia, menyenangkan hati Tuhan, lakukan firman Tuhan ya, menghidupi firman Tuhan itu. Jadi kita lanjut firman Tuhan lagi ya. Di sini ayatnya, ini di 3 kitab ya. Markus 6 ayat 45 sampai 52, kemudian Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kemudian ini yang aku baca di Matius ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apakah engkau itu? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi tadi aku udah baca di kitab-kitab lain itu, ada yang Tuhan juga mengatakan, "Masa kamu gak percaya sih?" gitu ya. Pada saat Tuhan selesai urusannya yang mengajarkan orang-orang yang 5.000 orang itu, kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang ya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi duluan mereka menyeberangi danau itu ya. Di kitab Yohanes dikatakan murid-murid menyeberang ke Kapernaum. Dan Yesus sendirian di bukit itu, dia berdoa ya. Kemudian sekitar jam 3 malam pada saat murid-muridnya sedang berlayar itu ya, Tuhan Yesus datang, dia jalan di atas air. Kemudian murid-muridnya ngelihat dia dari kejauhan, "Hantu, hantu, hantu," katanya, dia teriak-teriak. Tapi Tuhan bilang, "Tenanglah, ini aku," katanya. Kemudian si Petrus berseru, dia bilang, "Tuhan, apakah engkau itu?" "Ya, ini aku," katanya. "Suruhlah aku mendapatkan engkau." Jadi maksudnya, aku mau ke situlah, ibaratnya gitu. Nah, si Petrus jalanlah di atas air. Tetapi pada saat di tengah jalan itu, dia merasakan katanya hembusan angin itu ya di telinganya. Kemudian dia takut dan dia masuk ke dalam air itu, hampir tenggelam, dan untungnya dia ingat, "Tuhan, tolong aku," katanya. Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya dan dia menolong. Tapi di sini yang aku mau bilang, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita, mau seberat apapun masalah itu, jangan bimbang, jangan ragu. Yakinkan Tuhan kita pasti akan memberikan rancangan yang terbaik, akan memberikan solusi yang terbaik, akan memberikan yang terbaik lah pokoknya buat kita. Kita harus yakinkan itu, katanya jangan bimbang. Kalau kita bimbang ya itu hanyut, selamat enggak, hanyut iya, kan gitu ya. Makanya di sini Tuhan Yesus menekankan kepada kita supaya kita itu jangan bimbang. Ketakutan, kecemasan itu pasti akan datang, namanya manusia, tetapi seperti aku bilang kembali lagi, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena jika kita menyerahkan semuanya, Dia akan memelihara kita, Dia akan memampukan kita. Dan jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Dia akan menjaga kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Begitu menyehatkan dan menguatkan iman percaya kami lebih dekat lagi kepadamu. Bapa, kami belajar Bapa di sini bagaimana murid-murid-Mu Engkau ajari Bapa di dalam segala apapun Bapa. Kami tidak perlu bimbang karena kami yakin Engkau adalah Bapa yang begitu baik. Bapa yang besar, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja dan tabib di atas segala tabib. Mampukan kami Bapa selalu supaya tetap memegang teguh firman-Mu. Bapa, sepanjang malam ini biarlah kasih setia-Mu menyertai kami. Jauhkan dari segala cobaan Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu.
Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya tanggapan yang lain, silakan di komen juga ya. Jangan lupa di-subscribe juga dan di-like. Dan percaya tetap pada Tuhan Yesus, jangan pernah bimbang. Kita harus tetap pegang-pegang firman Tuhan. Tidak mudah, tapi kita saling mendoakan. Buka Alkitabmu, baca firman Tuhan, berdoa secara langsung dengan Tuhan. Alami Tuhan itu, hidupi firman itu, dan lakukan ya. Lakukan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.